Masih di Sportcast Nusantara TV. Perhatikan tidak bahwa ada perubahan juga di kiper ya kemarin itu. Dan apesnya, Dava Fasya. Dari Cahya ke Dava. Iya, betul. Apesnya Dava kebobolan 3 nih. Kebobolan 3, lawannya Laos lagi. Lawannya Laos lagi. Ini mungkin pusing kepala dia juga. Pasti, lawan Laos lagi kita kebobolan 3. Debut dia sama timnas malah di timnas senior ya, malah kebobolan 3 sama Laos lagi. Dan memang begini, sebenarnya saya nggak tahu ya, katanya ST kan kalau habis preskon kenapa akhirnya Dava yang dipasang karena Cahyanya cedera habis lawan Myanmar. Padahal Cahya itu kan punya peran penting juga kemarin di laga lawan Myanmar ya, beberapa kali. Ketenangan dia, penyelamatan dia juga lumayan gitu loh. Dan secara dari kiper semua yang dibawa, menit bermain paling banyak mungkin Cahya Supriyadi. Kedua Erlangga Setio kiper kedua. Dan yang ketiga Dava pun tidak dapat satu pun menit bermain di Borneo FC. Walaupun Cahya Erlangga itu main di Liga 2 ya. Tapi secara kematangan bermain kan, namanya kiper kan harus lebih banyak bermain ya. Jadi secara kematangan bermain dia lebih baik gitu loh. Nah sementara Dava tidak dapat menit bermain sama sekali di Borneo FC. Bayangkan pesaingnya dia adalah di atas Nadeo. Kemudian masih ada Angga Saputra lebih senior dari dia. Bagaimana mau dapat dia menit bermain? Sulit kan? Kecuali kalau dia seperti Cahya dapat di Liga 2 misalnya, dia mencoba Liga 2 untuk biasa dapat lebih banyak menit bermain. Jadi memang akan sangat sulit, dan kemarin mungkin dia dapat dalam tanda kutip apesnya ya. Lawannya Laos juga bagus secara klinis lagi. 3 kali tembakan ke gawang, 3 kali gol. Nah, dia juga nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Ini kan pasti rangkaiannya adalah secara organisasi pertahanan, secara tim. Iya, betul. Bung Ropan, jadi diskusi juga, jadi polemik juga gol ketiga dari Laos itu kan. Apakah benar-benar bola itu sudah out atau belum? Iya. Nah ini kalau pandangan Bung Ropan sendiri bagaimana? Ya kalau bisa melihat kan sudah keluar dari garis itu sebenarnya bolanya. Tapi kan semua dari wasit Jepang ya, Mimin ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya dia mesti ada koordinasi dong dengan VAR. Tapi kan kalau memang ada, dia harus datang ke layar untuk bisa melihat. Tapi kan dia tidak keluar lapangan, tidak untuk mengecek langsung di situ. Ada komunikasi mungkin dengan VAR, tetapi akhirnya kan dia mengatakan bahwa itu bola masuk. Tapi sebenarnya kalau dilihat tayang ulang, kan ada beberapa cuplikan gambar yang saya lihat juga, itu bola udah keluar sebelum Peter bisa membuat gol. Ada crossing Pak Hontong bisa crossing dan Peter bisa membuat gol. Tapi kan nggak kelihatan benar kalau lihat dari TV bagaimana kesalahan yang dibuat oleh Doni untuk bisa mengintersep lawan itu dan akhirnya dia bisa lolos untuk bisa masuk. Saya lebih fokus ke kesalahan dari Doni lah. Ya, oke. Itu debatable sekali, ya kan, karena terkait dengan teknologi. Tapi Doni itu salah ngambil dia. Salah ngambil dalam tanda kutip. Ya itu salah ngambil, memang kesalahan memang di situ sehingga akhirnya dia lolos. Ya ini kan serangan balik juga ya yang cepat ya. Ya intinya selalu dari sisi itu, dari sisi sayap mereka mencecar serangan balik itu, dan ada kesalahan dalam mengcover pergerakan pemain Laos. Ini sangat fatal juga ya. Ya, saya jadi ingat waktu kita kebobolan sama Malaysia di Piala AFF 2010. Ketika itu yang bikin kesalahan Maman atau Hamka ya? Maman ya? Maman ya. Itu saya ingat itu. hampir sama ya. Tapi bedanya ini kita sudah di AFF yang 2024 ya, terulang lagi lawannya Laos gitu loh. Di antara itu Bung, Sean Batinama juga melakukan ketika melawan Cina. Iya, lawan Cina. Betul. Dan dia tidak menutup dengan sempurna kan, sehingga dicolong oleh pemain Cina kan untuk bisa memberikan umpan dan akhirnya terjadi gol. Artinya itu menjadi titik balik buat Cina untuk bisa memenangkan pertandingan dengan gol pertama itu kan. Menjadi kepercayaan mereka. Kita sesalkan memang gol ketiga Laos itu. Sayang kita. Sayang banget. Hanya karena kesalahan. Ketika Ferrari bisa membuat gol itu, saya pikir umpan juga dari Doni set piece kan. Dari corner kick. Saya pikir kita menang nih. Walaupun sudah bermain 10 orang. Ketika Lino keluar kan. Tapi kok cepat ada gol itu. Aduh, saya pikir bisa. Ini kayak nilai setetik rusak susu sebelangan nih Doni. Kasihan juga. Padahal di Myanmar main bagus. Man of the match. Bagus. Man of the match. Iya kan? Harus diakui salah satu man of the match Doni. Ya inilah ya yang tadi saya bilang, para pemain muda ini masih belum stabil ya, masih inkonsisten secara performa. Ya memang ya beginilah potret pemain muda kita gitu loh. Memang harus diakui seperti ini, dan memang butuh diasah lagi di level yang lebih tinggi, level permainan yang lebih tinggi, kompetisi yang lebih tinggi ya, tidak hanya di liga lokal ya. Mereka ini memang ya Doni punya pengalaman yang sangat banyak sekali di level internasional, tapi di level junior berbeda dengan yang di level senior seperti AFF gitu. Jadi
ya ini ajang yang bagus sebenarnya buat para pemain muda kita. Kita berharap mereka benar-benar memetik pelajaran dari sini dan semakin baik ke depannya. Jangan nanti kembali ke klub, mereka balik ke setelan pabrik. Itu kan yang tidak enak. Padahal mereka dipersiapkan ikut AFF, tampil bagus nanti di level yang lebih tinggi, kualifikasi Piala Asia U23. Ini kan hampir sama levelnya dengan seniornya AFF. Nah, kemudian SEA Games lah misalnya. Ya. Apalagi kalau SEA Games mungkin tidak akan tanpa Ivar Jenner, Jajan lagi. Kalau misalkan ini ya, nah ini mungkin yang akan harus bisa dipetik sama para pemain muda kita. Jangan sampai ketika kembali ke klub, kembali ke setelan pabrik. Terutama dari soal fisik ya. Kemarin tuh STI juga ketika baru TC pertama, langsung fisik yang dihajar ke pemain-pemain itu. Dan pemain-pemain itu pada kewalahan. Iya. Karena dia melihat itu, bahwa kekurangan kita di fisik itu. Di fisik itu gitu. Jadi memang ya mudah-mudahan para pemain muda kita ini ya bisa menjaga konsistensi mereka, bisa lebih baik lagi setelah ikut di timnas ini. Ya, tapi kan saya apresiasi aja, mereka kan sudah berjuang juga. Betul. Dan ini masih muda-muda, anak-anak muda ini kan. Kita melawan dengan tim yang senior, karena itu kan memang ajangnya senior sebenarnya. Piala AFF ini, tapi kita tampil dengan tim muda dengan kita. Jadi kita pikir ya bermain dengan Myanmar juga tim senior Myanmar, ini tim Laos juga tim seniornya. Jadi yang paling muda kita, ya kita hanya bisa memberikan motivasi lagi, ayo dong, bangkit lagi lah. Jangan sampai terpuruk lagi. Dan itu yang bisa kita lakukan. Kemudian STY kita harapkan juga bisa memberikan yang terbaik lagi. Tidak lagi dengan memutar-mutar lagi atau pemain-pemain baru yang kita tidak tahu masuk lagi. Ya, kan kita nggak tahu juga dengan ini. Karena kan misterius kalau STY. Dalam hal melakukan untuk taktik dia, strategi dia. Kita harapkan ini si A, B, C main, nggak main. Itu kan selalu. Saya semoga melawan Vietnam yang terbaik lah. Karena ini dia bisa sadar bahwa lawan kuat. Ya, kita berharap akan sulit lawan Vietnam ini, berat. Tiba-tiba kita imbang, kan siapa tahu dalam sepak bola, semua bisa terjadi. Iya dong. Kamboja bisa tahan Malaysia kan? Dengan Malaysia punya kualitas, nggak ada yang tahu. Timur Leste hampir menang lawan Malaysia. Sempat 2-1 babak pertama leading. Timur Leste sebelum dibalik di babak kedua, 2-1 di babak pertama leading. Jadi kan bisa saja terjadi. Laos bisa menahan Indonesia gimana sih? Main di kandang. Iya. Turnamen ini memang ketat sekali, menguras tenaga. Betul. Ya kan? Anak-anak bertanding lawan Laos di Solo, hari ini berangkat lagi ke... Langsung berangkat? Vietnam. Iya. Saya pikir keluhan itu yang diucapkan oleh STY kepada AFF, itu masuk di akal. Iya, memang. Walaupun jeda pertandingan mungkin 3 hari ya. 3 hari, tapi kan jarak tempuhnya. Per negaranya itu jauh. Dan tidak ada direct loh. Iya, tidak ada direct. Dan ini yang sulit sebenarnya untuk masalah recovery, walaupun hampir dialami sama semua tim ya. Yang ini memang harus dipikirkan lagi sama AFF terkait dengan format turnamen, kemudian waktu penyelenggaraan turnamen. Ini harus ada evaluasi lagi biar seluruh tim juga nyaman mengikuti turnamen ini. Bisa dibilang ini turnamen bergengsi dan mungkin ajang cari cuannya paling banyak ya AFF ini. Untuk federasi AFF ya Piala AFF ini gitu, tidak ada yang lain. Kalau level junior kan kalau main di Indonesia aja mereka bisa untung besar. Ibaratnya dari segi exposure dan sponsornya lumayan ya. Untuk level junior ya kejuaraan AFF, tapi untuk level senior ini memang cuannya AFF dan kita berharap juga ada evaluasi di sisi AFF terkait waktu penyelenggaraan. Mungkin nanti bisa bertepatan dengan FIFA Matchday kah, agar bisa ada pemain-pemain terbaik juga yang muncul, atau bisa dibikin seperti series liga. Jadi setiap FIFA Matchday AFF itu kan bisa jadi opsi juga. Kalau masuk dalam kalender FIFA. Jadi misalkan ada tim yang kayak ada event Piala Asia ataupun kualifikasi Piala Dunia yang tidak ikut, mereka akan bermain di AFF. Jadi rentangnya ada seperti itu gitu. Dibikin format liga tapi mainnya di setiap di FIFA Matchday. Bung Ropan, menghadapi Vietnam ini yang tadi kan Anda singgung, tidak tertutup kita bisa meraih poin 1 di situ kan. Nah, akhirnya kembali lagi kepada skema ataupun pemain yang menurut kita ini udah pasti keren ini kalau main ini. Tapi belum tentu buat STY. Belum tentu. Nah, kira-kira secara cepat sekali ya, Anda kalau kita masih dengan 3-4-3, berarti kiper tetap kembali ke Cahya, betul tidak? Bisa aja kalau Cahya sudah fit, bugar. Saya pikir saya lebih milih Cahya yang bermain. Nah, 3 back belakang itu? 3 back belakang saya pikir tidak akan berubah. Kadek akan bermain Ferrari dan dengan Donitri. Dia kembalikan seperti lawan Myanmar kan. Donitri akan bermain bukan Kakang. Tapi kita tidak tahu tiba-tiba misalnya Sultasaki masuk. Atau Mikael Tata. Nggak ngomong gitu. Ini ada di pikiran Bung Ropan nih sekarang. Kalau di pikiran saya 3. Donitri, Kadek, dan Ferrari. Tri bermain agak lebih ke kiri, Kadek akan ada di tengah, Ferrari yang agak ke kanan. Itu 3. Nah kalau kita coba untuk menggeser sampai ke gelandang,
ke depan jangan lagi Asnawi cadangan. Iya. Asnawi harus bermain entah di kiri atau di kanan. Arhan dimainkan lagi dua si flank ini. Nah, di kiri atau di kanan? Ya. Kemarin Asnawi ada di kiri, Di kiri. Lawan Myanmar. Arhan ada di kanan. Iya. Waktu lawan Myanmar. Betul. Iya. Padahal Arhan bisa bermain di kiri kan posisi dia kan. Oke. Iya. Asnawi bisa di kanan. Kalau menurut Bung Ropan kembalikan kepada posisi asalnya Menurut dia. saya bisa. Asnawi di kanan, Arhan di kiri. Itu bisa. Cuma kan masalahnya sekarang di gelandang siapa ya akan bermain Nah, ini dia. Posisi dua ini yang di tengah ini. Arkan Fikri kah? Kita lawan Vietnam iya, soalnya. dengan Sanadin Faris atau dengan Raihan di sana. Kita tidak tahu. Ya. Kalau dari pandangan Bung Ropan, Ya pasti Arkan Fikri akan mendapat tempat. Pasti akan dia. Cuma Raihan Hanan di sini akan main di situ atau Sanadin Faris kan itu yang bisa yang tersedia untuk dia mainkan. Sanadin Faris waktu lawan Myanmar hanya setengah main ya. Iya, betul. Diganti. Iya, Karena sama memang kemarin tidak juga, perform iya. karena Iya. babak pertama kita ancur-ancuran di situ. Betul. Karena memang keterbatasan gelandang itu terbatas sekali buat kita. Nah sekarang kita tidak punya Lino yang bermain sana. Pasti Victor Detan menurut saya akan masuk. Betul. Oke. Ya kan? Detan, iya. Victor Detan akan masuk. Mungkin Hoki akan dapat lagi. Orang bilang, Hoki cuma lari-lari, nggak bisa ini. Bisa aja orang bisa katakan demikian. Tapi ST-nya pasti akan memasang dia lagi. Oke. Bersama dengan Rafael Struijk. Ya. Itu menurut saya yang ada di sana. Dan Detan ya akan bermain lebih dulu. Oke. Gitu. Nanti saya akan tanyakan menurut Bang Rais. Ya, Ya kan? iya dong, Setelah Mas Bang Rai. pariwara berikut ini.